Hai keluarga jiwaku, hello tribe, apa kabar? Today speak a card reading akan ada sesuatu yang semoga bisa menjadi pencerahan untukmu jika kamu sedang berada dalam sebuah situasi di mana kamu tidak tahu tempat di mana kamu berada sekarang, di mana kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. So, tanyakan apapun sesuai dengan kondisimu, oke? Sesuatu yang sangat penting, oke? Jangan gunakan reading ini untuk sesuatu hal yang coba-coba, karena this is trigger warning, karena ada begitu banyak energi yang kuat yang aku dapatkan di sini, dan beberapa di antara kamu memang benar-benar membutuhkan guidance ini. So, here we go. Oke. Kadang-kadang dalam sebuah situasi seseorang tidak benar-benar tahu apa yang harus dilakukan, dan itu terjadi pada semua di antara kita. Kita pasti pernah mengalami masa-masa seperti itu. Dan mudah-mudahan reading kali ini, ketika kamu memilih menggunakan intuisimu, kamu mendapatkan sesuatu yang bisa menjadi titik cerah, yang bisa menjadi sebuah hal yang kamu tahu bisa kamu pertimbangkan, karena ini seperti semacam konfirmasi. To be honest, intuisimu sudah mengatakan apa yang harus kamu lakukan dalam situasimu sekarang, tapi masih ada banyak keraguan atau ketidakyakinan di sana, karena tentu saja kita manusia, kita mempertimbangkan banyak hal, kita diberi pikiran untuk melindungi kita dari segala sesuatu yang sifatnya tidak pasti. Oke, that's fine, tapi penting untuk saat ini aku merasa sebagian besar di antara kamu yang melihat reading ini, kamu harus lebih terhubung dengan your intuition. Oke, kamu sudah tahu kamu ingin kemana, tapi something doubt, sesuatu yang tiba-tiba datang dan mencegahmu, karena seperti kamu memilih untuk tetap berada pada sebuah situasi di kotak aman, dan tentu saja situasinya bermacam-macam untuk beberapa di antara kamu. Akan ada beberapa grup, karena this is general reading, oke? Gak akan 100% resonate ke kamu, tapi setidaknya ketika kamu membuat sebuah pertanyaan detail, oke, aku akan mulai menshuffle dan take a deep breath, oke? Tarik nafas, tanyakan sesuatu, hal yang sangat penting dalam kehidupanmu, sesuatu di mana kamu meminta petunjuk dari your angels, dari Tuhan, dari semesta ini untuk diberikan tanda, oke? Dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk channeling dan melihat apa yang bisa kamu pahami dari situasimu sekarang. Oke? Guidance atau bimbingan apa yang coba untuk malaikat pelindung dan spirit guide sampaikan kepadamu. The universe energy and also spirit guide, please help me. Thank you. Hanya akan ada 2, oke? Aku sudah mendapatkannya. Ya. Terhubung dengan intuisimu. Mana di antara kedua kartu ini yang sangat ingin sekali kamu pilih? Aku akan memberikan charm di atasnya. Ini charm sudah lama sekali tidak aku pakai. So, ini untuk pile 1. Oke. Dan oke. Ini untuk pile 2. Kau bisa memilih berdasarkan kartunya, atau kamu bisa memilih berdasarkan charm yang ada di atasnya. Kalau kamu memerlukan waktu, kamu bisa pause sebentar videonya, pilih sesuai dengan intuisimu. Aku sudah memberikan timestamp untuk masing-masing pile. Kita bertemu di sana pile 2, karena kita akan langsung lanjut untuk yang memilih pile 1. Oke, pile 1. Oh wow. Kartu ini berputar seperti
Meja akan berputar, oke. Oh wow, this is nice. Tapi dalam proses agar meja itu berputar, it's like mejanya berputar terus mejanya berputar ke kamu. Dan kita akan melihat guidance apa yang akan membawamu pada. Aku merasa ini seperti sebuah keputusan. Kamu nggak bisa nggak memutuskan untuk situasimu sekarang, oke? Jadi sebagian besar di antara kamu yang memilih file ini, ada sebuah tanggung jawab besar yang kamu pikul. Sesuatu yang kau merasa, entahlah, kau merasa apakah ini bisa benar-benar kamu pikul sendiri, atau kau merasa ini sebuah tanggung jawab yang besar. Kamu seperti diberi sebuah tanggung jawab yang besar, dan ini juga menggambarkan bagiku bahwa kamu adalah orang yang bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan kehidupanmu. Kamu sangat ingin membuktikan kepada orang-orang yang sudah menyayangimu selama ini bahwa kamu bisa, bahwa kamu memperjuangkan sesuatu yang bisa kamu perlihatkan, yang bisa kamu tunjukkan tepatnya kepada mereka. Bukan untuk pamer dan semacamnya. Kamu hanya ingin seperti membuktikan sesuatu atas situasimu saat ini bahwa oke, sepertinya sudah berat sekali beban ini. Dan kamu tahu bahwa harus ada sebuah keputusan yang segera kamu ambil. Kamu harus menimbang-nimbang sesuatu dengan sangat teliti. Aku mendengarnya, oke? So let's see, PEL 1. Guidance atau bimbingan dari Spirit Guide untuk PEL 1. Guidance bimbingan untuk PEL 1. The universe and also Spirit Guide is healthy. Ada sedikit kecemasan terhadap sesuatu, oke? Aku menangkap energi itu dan aku menariknya cukup kuat. Kegelisahan tepatnya. PEL 1. Guidance untuk PEL 1. Oke. Six of Swords, PEL 1. King of Pentacle. Oh wow. PEL 1. Situasi apapun yang membebanimu sekarang, kamu akan pergi dari situ, ya. Kamu tahu bahwa memikul beban itu sendiri dalam kehidupanmu seperti membuat kamu tidak bisa bergerak kemana-mana, maju pun tidak, oke? Tapi secara energi pun aku merasa kamu ada dalam situasi stuck yang kamu nggak tahu kamu mau ngapain, oke? Dan kamu tidak biasa membiarkan dirimu terombang-ambing dalam situasi ini karena sebuah tanggung jawab, sebuah kewajiban, entahlah, kalaupun ini kita berbicara tentang, untuk beberapa seperti pekerjaan, untuk beberapa dalam relationship atau sebuah hubungan, kita akan berbicara tentang grup pertama terlebih dulu. Untuk grup dimana ini adalah tentang pekerjaan, load kerja kamu ini begitu banyak, oke? Sementara dalam situasinya ada begitu banyak ketidakpastian, ada begitu banyak kekecewaan, ada begitu banyak hal yang kamu merasa, bukankah seharusnya aku bisa mendapatkan lebih daripada sekedar ini, oke? Ada yang mengatakan itu dalam hatinya, dan pada akhirnya kamu akan memilih untuk pergi dari situasi ini. Beberapa yang ada dalam relationship, kamu berada dalam sebuah hubungan ini, oke? Begitu lama, dan ini membuat kamu
Ya, ini seperti menggerogoti jiwamu, oke? Membuatmu tidak tumbuh berada dalam situasi ini. Beberapa di antara kamu merasa lelah dalam hubungan ini karena kamu seperti memikul semuanya sendiri. Ini seperti sebuah hubungan yang gak seimbang tapi berat sebelah. Kemudian kamu seperti sedang merenungkan, ya, mempertimbangkan untuk pergi dari hubungan ini. Tapi yang aku lihat di sini, guidance-nya adalah kamu pergi, dan kamu pergi untuk apa? Kamu pergi untuk menjadi seorang King of Pentacle. Even beberapa seperti untukmu yang merasa sudah tidak fit atau berada dalam sebuah situasi yang toxic, yang sangat melelahkan, draining your energy, menghabiskan energimu. Kau memilih untuk pergi dari situasi ini, oke? Meninggalkan segala emosi negatif, energi negatif di belakang sana, dan kamu ingin menjadi seorang King of Pentacle. Kau membawa wisdom atau kebijaksanaan dari situasi itu, oke? Kemudian kamu berusaha untuk sebaik mungkin fokus pada masa depanmu. Kamu ingin mendapatkan apa yang kamu sebut, apa yang kamu definisikan sebagai sukses, dan tentu saja bagi setiap orang berbeda definisinya masing-masing, right? Oke. Tapi untuk beberapa, justru aku merasa ini mungkin tidak dalam pekerjaan maupun relationship. Bahkan mungkin kamu sebagai seorang single. Ini grup ketiga dan grup ini kecil sekali, oke? As a single fighter, apakah entah kamu pernah berhubungan dengan seseorang ataupun tidak, tapi sebagai seseorang yang single saat ini, kamu pun memikul beban yang begitu berat. Seperti ada keinginan, ya, entah bagaimana, seseorang, kamu ingin mendapatkan seseorang yang mengerti dirimu. Kamu sudah lama dalam keadaan ini, dan opini atau orang yang bilang, kapan nikah, mana nih gandengannya, mana nih, gini. Dan kamu mendapatkan begitu banyak suara-suara sumbang itu, dan membuat kamu merasa terbebani atas itu, oke? Dan kamu seperti ingin pergi dari sebuah situasi atau sebuah lingkungan ini, lingkungan yang tidak benar-benar menerima kamu dalam tanda kutip, oke? Untuk berada pada sebuah lingkungan yang pada akhirnya bisa menghargai pilihan-pilihanmu. Dan kamu tahu bahwa di tempat yang kamu merasa bahwa kamu diterima, kamu dihargai, di situ kamu akan bisa lebih tumbuh sebagai pribadi maupun secara spiritual. Oke? Oke. Kamu gak akan percaya ini karena kamu punya dua king, oke? King of Air dan King of Earth, ya. Yeah, this is beautiful. Bukan hanya karena kamu ingin lebih settle lagi secara ekonomi, secara finansial, ya. Tapi ini juga tentang kamu yang keputusanmu untuk pergi adalah karena kamu tahu itu yang benar untukmu. Keputusanmu untuk pergi adalah karena kamu tahu bahwa itu datang dari kejujuran hatimu, suara batinmu, intuisimu, dan kamu mengikutinya. Kamu tahu kamu pergi dari sebuah tempat yang toksik, yang tidak menghargai nilai-nilai kejujuran, tidak ada penghargaan di sana. Yang ada adalah untuk beberapa seperti sebuah kebohongan, atau ya kamu muak dengan sesuatu di sana. Kemudian kamu pergi karena kamu tahu bahwa kesejatian dari hidup ini adalah bagaimana agar dalam kehidupan ini apapun situasinya kamu bisa bahagia. Kamu berusaha sekali untuk memahami itu, tapi ternyata tidak mudah ketika kita membiarkan diri kita berada pada situasi yang toksik terlalu lama. Dan kamu tahu bahwa kebenaran, kejujuran itu harus ditegakkan untuk dirimu sendiri. Kamu harus mulai adil untuk dirimu, sehingga kamu berusaha untuk ke sana, oke? Untuk beberapa, kamu dikendalikan oleh energi maskulin yang kuat dalam kehidupanmu. Itu bisa jadi siapapun, tapi ini seperti membawa beban. Tapi beban itu sesungguhnya datang dari karena kamu adalah seseorang yang punya kualitas bertanggung jawab atas hidupmu. Sehingga pun orang lain tidak benar-benar menunjuk mukamu dan mengatakan bahwa kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi seperti kamu merasa punya responsibility itu untuk melakukan sesuatu yang mereka harapkan, oke? Guidance untuk file 1. Kamu akan memilih untuk pergi dari situasi yang membebanimu terlalu lama, oke? Ini seperti situasi yang toxic yang, look at that, transformation.
reborn, DNA awakening, aku mendengarnya. Jadi transformasi ini, perubahan ini bukan hanya dalam hal spiritual. Mungkin kamu tidak menyadari bahwa ketika seseorang tumbuh secara spiritual, maka bahkan dalam level sel di dalam tubuh kita pun ada yang berubah, okay? That's why aku mendengar DNA awakening. Dan ketika pertumbuhan atau kamu benar-benar lahir sebagai sebuah jiwa baru dengan semangat baru, dengan harapan penuh yang baru, okay? Dengan kemurnian jiwa. Kamu seperti mulai menata kehidupanmu lagi dan mencoba untuk melihat dan tahu tentang apa yang ingin kamu tuju, apa yang merupakan misi jiwamu. Kamu tidak membiarkan dirimu rusak oleh keyakinan-keyakinan yang dibuat oleh orang-orang sekitarmu. Kau berpegang teguh pada kebaikan, dan itulah kenapa kadang-kadang mungkin seseorang atau sesuatu, kalau kamu memiliki pekerjaan atau kamu memiliki sebuah bisnis, bisa jadi bisnis itu sedang dimatikan, dihilangkan, ya, karena ada sesuatu yang lebih besar sehingga Tuhan harus mengosongkan tempat, kamu pun harus mengikhlaskannya. Itu artinya kamu membiarkan tempat itu kosong untuk sesuatu hal yang baru, diisi dengan sesuatu hal yang baru yang sudah disiapkan oleh semesta. Sama halnya seperti ketika mungkin seseorang diambil dari kehidupanmu, atau semesta seperti menarik paksa orang untuk pergi dari kehidupanmu, atau kamu dibuat pergi dari kehidupan orang itu dengan berbagai macam jalan tentu saja. Tapi alasan semua itu terjadi adalah karena kamu harus melewati ini untuk mendapatkan sesuatu yang sudah dipersiapkan yang besar. Karena kamu adalah orang yang psychic, kamu spiritualitasmu luar biasa, kamu tidak menyerah untuk terus menemukan kebenaran jiwamu, ya. Kamu berusaha untuk balance, seimbang dengan kehidupanmu. Wow, pel 1. Okay, my goodness. Pel 1. Kamu dapatkan call. This is judgment. Dan King of Water, King of Cups. So, kau punya 3 king di sini, Pel 1. Seperti yang aku sampaikan, oke? Ini tentang transformasi yang sempurna. Almost perfect. Gak ada yang benar-benar sempurna. Aku akan mengatakan itu, almost perfect, oke? Dan ini adalah panggilan. Kamu menjawab panggilan itu, that's why ada transformation di sini. Ya. Karena kamu mempersilahkan dirimu untuk bertransformasi dan kamu yakin pada kekuasaan, kekuatan semesta ini, kau bisa meminta apa saja, oke? Beberapa kamu bangkit dari sebuah relationship yang gagal, yang tidak benar-benar deserve kamu merasa seseorang tidak benar-benar layak mendapatkan kejujuranmu, kesetiaanmu, oke? Baktimu selama ini. Kamu sudah mengupayakan perbaiki diri, tapi tidak dari sisi seseorang itu, siapapun dia. Tapi energi maskulinnya besar sekali, kuat sekali di sini. King of Water, King of Cups. Dan ini tuh paket komplit, oke? Karena kamu pergi dari sebuah situasi yang menjebakmu ini, yang membuat kamu ngerasa stuck dan kamu nggak tahu alasannya apa, tapi kamu tahu ini membebanimu. Kamu berusaha untuk mencari jati dirimu, kamu mencari kebermaknaan, esensi dari hidup ini untuk apa, and then kamu menjadi sosok yang bukan hanya secara finansial bagus, ya. Aku merasa kamu akan menjadi inspirasi, kamu akan menonjol, kamu akan ada di sorotan karena kebijaksanaan yang kamu bawa, karena kamu adalah orang yang patut dijadikan role model. Aku mendengarnya, oke? Wow, that's beautiful. Kamu menolong banyak orang. Kamu seorang healer untuk beberapa, ya. Kamu natural healer. Kau menyembuhkan orang-orang sekelilingmu dengan kebaikanmu, oke? Dan kamu semakin psychic, kamu semakin intuitif, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Oh, this is nice. Tapi untuk beberapa yang lain, aku justru merasa 3 king di sini, ini adalah sebuah tanda bahwa kalau saat ini kehidupanmu sedang dikontrol oleh energi maskulin yang justru membebanimu,
dengan banyak hal, maka kamu harus tahu bagaimana cara melepaskannya, ya. Even pada akhirnya kamu memilih untuk pergi. Dan guidance di sini adalah apapun situasi toksik yang sedang kamu hadapi, kamu memilih pergi untuk situasi itu karena kamu pergi, kamu berlayar, kamu terbang untuk sesuatu yang luar biasa, ya. Karena kamu akan menjadi sosok yang sukses, menginspirasi. Kamu dikenal sebagai orang yang peduli dan adil terhadap dirimu maupun sekelilingmu. Kamu ingin menjunjung tinggi mereka yang tidak benar-benar beruntung dengan hidupnya. Kamu pengasih, kamu penyayang, ya. Oke. Yang aku dapatkan di sini ada energi yang sangat kuat dari air sign, ya. Libra, Gemini, Aquarius, oke. Kemudian elemen air juga kuat sekali. Ada Scorpio, baru setelah itu Pisces dan Cancer. Baru kemudian ada Virgo, Taurus dulu, oke? Taurus, Virgo, and then Capricorn. Dan terakhir adalah Leo, Aries, Sagittarius. Oke. Anything else? Let's see. Satu kartu lagi, guidance untuk pel 1. Antelope Spirit, life is speeding up, pel 1. Ya, kamu harus tahu bahwa kehidupan ini terus berjalan dan waktu tidak bisa menunggu, maka jangan sia-siakan. Oke. Ini spesifik sekali, ya. Jangan sia-siakan dan menghabiskan waktumu untuk berlama-lama seperti dalam tanda kutip menyia-nyiakan waktu yang kamu punya untuk terus-menerus ada dalam pusaran ini, ya. Pusaran yang tidak ada kepastian di dalamnya. Pusaran yang membuat kamu remedi, ya. Sementara kamu harus segera lulus karena kamu seperti sudah disiapkan kelas untuk kamu naik kelas ke tingkat selanjutnya dan semesta menunggumu, ya. Semesta menunggumu untuk melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu yang tidak lagi mendukung pertumbuhan spiritualmu, ya. Karena kamu sudah master tentang itu. Mungkin tidak sekali dua kali kamu ada dalam sebuah situasi yang sulit, tapi kadang-kadang seperti kamu memilih untuk berada di sana terus, oke? Dan that's fine. Setiap dari kita merasa kadang-kadang keras kepala, oke? Karena kita merasa ada sesuatu yang masih bisa diperbaiki, ada sesuatu yang masih bisa kita perjuangkan, that's fine, gak ada yang salah dengan itu. Hanya saja kadang kita harus lebih peka terhadap tanda yang diberikan oleh semesta tentang kapan mengatakan bahwa ini bisa diperjuangkan dan kapan mengatakan bahwa oke, next. Pel 1, apapun situasi yang sedang kamu hadapi, banyak cinta dan banyak kebaikan untukmu, oke? Ada yang juga memilih pel 2 pel sekaligus. Kita bertemu di sana. Take care. I'll see you on the next video, my dear. Love you. Hai, pel 2, halo. Ini adalah kartu yang kamu pilih. Ini adalah charm yang kamu pilih, oke? Pretty. Let's see. Oh, really? Pel 2, siapapun kamu, everything will be okay. Semuanya akan baik-baik saja setelah sakit hati ini, setelah kekecewaan ini, setelah sesuatu ya menyakitkan terjadi dalam kehidupanmu, atau sekedar kamu tidak mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan, ya, sehingga ada sakit hati di sana, ya. Broken heart feeling gak selalu tentang asmara, tapi sebagian besar yang ada di pel 2 ini, pel 2, sorry, kamu berada dalam sebuah situasi yang ya hatimu patah oleh sesuatu. Even untuk beberapa yang lain, beberapa dalam hal pekerjaan, beberapa dalam hal sekolah, atau sesuatu yang kamu tahu itu adalah goal kamu, itu adalah project yang ingin kamu lakukan setelah ini. Itu bisa jadi dalam hal bisnis,
harus diingat this is general reading, so aku menangkap dan menarik energi banyak orang, tapi ada ketidakpastian dalam situasi itu, ya, dan itu membuat kamu seperti hampir putus asa, tapi aku katakan jangan putus asa. So let's see guidance dari guardian angels dan juga spirit guide. Untuk pile 2, the universe energy and also spirit guide, please help me. Thank you. Okay, Four of Pentacles. King of Air. Ya, seperti yang aku sampaikan, ada pile 1 yang melihat pile 2 juga, tapi pile 2 beberapa di antara kamu juga harus melihat pile 1. Oke. Satu kartu ini muncul di bacaan pile pertama. Tapi pile 2, kamu diingatkan agar kamu tahu bagaimana cara menyeimbangkan dirimu dalam kondisimu yang sekarang ini. Oke? Mind, body, spirit itu penting untukmu. Keseimbangan, keselarasan. Dan saat ini kamu seperti sedang ingin mengejar kestabilan dalam kehidupan. Beberapa dalam finansial, beberapa dalam relationship, oke? Beberapa seperti baru memulai sesuatu dan kamu ingin hal yang kamu mulai ini benar-benar menjamin kestabilan untuk kehidupanmu. Ketahuilah pile 2, ketika kamu ada dalam situasi ini, maka jika kamu bertanya apakah kestabilan ini yang aku harapkan bisa aku dapatkan, iya. Tapi jika kamu saat ini sudah mencapai ini, kemudian kamu mempertanyakan tentang sesuatu hal yang baik untukmu ke depan itu seperti apa, aku merasa bahwa kamu harus berani mengambil resiko. Guidance di sini terasa kuat seperti energi yang ada dalam kehidupanmu ini adalah energi yang kamu sudah merasa puas dan justru kamu mendapatkan banyak hal dalam kehidupanmu, tapi kemudian terasa seperti takut kehilangan sesuatu. Ada energi di mana kamu rela untuk stay di situ, gak beranjak dari situ kemana-mana demi satu kata, aku mendengarnya, aman, oke? Aman, secure. Dan kamu di sini, Spirit Guide menyampaikan agar keberanianmu harus kamu munculkan, kekuatanmu harus kamu munculkan. Keberanian di sini untuk apa? Beberapa dalam hal bisnis kamu harus berani berinovasi. Beberapa yang merasa stuck dalam sebuah hubungan, kamu harus berani mengambil resiko, berkomunikasi dan mengkomunikasikan sesuatu kepada pasanganmu atas apa yang ada dalam hatimu. Oke? Memilih diam hanya agar situasinya baik-baik saja sepertinya bukan pilihan yang tepat, karena pada akhirnya penting untuk bisa melihat masalah ini dengan jelas. Dan kamu harus melihatnya dengan jelas. Bukan hanya dalam relationship. Beberapa seperti sedang ingin menancapkan akarnya, oke, untuk membuat sebuah entah bisnis, entah kamu sedang berusaha untuk memperdalam ilmu di sekolah, di universitas. Tapi yang aku dapatkan adalah apapun itu semua harus dimulai dengan kesadaran bahwa tantangan itu kita butuhkan dalam setiap fase kehidupan kita, sehingga ketika kita tahu bahwa dalam sebuah fase yang kita masuki ada tantangan di dalamnya, kita bersiap diri untuk mau tumbuh, untuk mau belajar. Oke? Karena seperti untuk sebagian besar, aku tahu pandemik ini membuat orang tidak banyak bergerak, nggak banyak bisa melakukan sesuatu out of the box gitu istilahnya, ya. Tapi situasi ini bukanlah satu-satunya alasan untuk kamu nggak berpikir out of the box lagi. Ya, untukmu seperti ya udahlah, semua orang juga lagi kayak gini, kita terima-terima aja. Nope. Oke. No. Guidance untuk pile 2. The Emperor.
mengatakan kekuatan, keberanian, ya, kamu harus garang lagi dengan hidupmu ini. Kamu ditakdirkan untuk menjadi sosok yang besar. Kamu ditakdirkan untuk menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang bisa menginspirasi sekelilingnya, membawa perubahan pada lingkunganmu. Maka impianmu itu yang sedari kecil ada, jangan pupus, ya. Dan jangan biarkan media, jangan biarkan masyarakat, society melunturkan itu. Karena kamu punya mimpi besar. Mungkin ketika kamu kecil, kamu ingin jadi presiden, kamu ingin menjadi seorang penemu, oke, kamu ingin menjadi seorang astronot. Lalu kemudian seiring bertumbuh kamu seperti menyesuaikan, oke, dengan lingkungan, dengan apa yang bisa dan tidak bisa kita gapai. Kemudian itu pun membuat kamu, mungkin istilah kamu realistis, tapi lebih tepatnya dalam level energi, kamu hanya berusaha menyesuaikan kepada apa yang mungkin dan tidak mungkin untuk sebagian besar orang, gitu. Dan kamu diingatkan untuk memunculkan sinar itu lagi, karena ingatlah bahwa sinar itu pernah benar-benar sangat ingin bersinar, bukan hanya untuk circle kecil keluargamu saja, tapi juga society, masyarakat sekelilingmu lebih besar lagi, aku merasa. Dan kamu adalah seorang pemimpi yang besar, maka karena kamu punya jiwa kepemimpinan yang luar biasa, maka munculkan itu. Tapi ada sense of freedom juga di sini yang aku dapatkan, maka kamu juga tetap harus sadar dan mawas diri. Ketika kamu tahu bahwa kamu adalah jiwa, ya, dan jiwamu ini punya kehendak bebas atau free will, maka aku selalu menyampaikan kamu adalah kreator kehidupan. Kita semua adalah kreator kehidupan. Kita memutuskan kita akan battle atau perang di mana. Perang melawan ego itu sudah pasti. Itu adalah hal yang harus paling sering kita lakukan. Tapi aku merasa di sini dengan situasimu saat ini, dengan ketidakpastian yang sedang kamu jalani atau ada kebimbangan di situ, beberapa kamu harus berani mengambil resiko, oke? Dan esensi dari mengambil resiko itu bukan hanya lahir dari tindakan yang gegabah atau niatan yang terburu-buru, tapi keberanian itu ada karena dalam jiwamu kamu betul-betul trust. You trust the universe. Oke? Kamu betul-betul percaya bahwa Tuhan adalah maha segalanya, dan kamu percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan apa yang sedang kamu upayakan. Ingat, bukan hanya yang kamu doakan. Sebelum berdoa, wajib bagi kita semua untuk percaya. Kenapa banyak doa tidak terkabul? Karena di saat yang sama ketika kamu menyampaikan doamu, kebanyakan ya menyaksikan bahwa yang Maha Kuasa bisa mengabulkan doanya. Mungkin tidak benar-benar disadari, tapi di alam bawah sadar iya. Ya, kamu berusaha untuk memutuskan sesuatu. Guidance-nya di sini adalah buat planning yang matang, buat perencanaan yang baik tentang apa yang mau kamu lakukan. Kalau dalam hal bisnis, aku merasa apa yang sedang kamu upayakan sekarang, resikonya, pasarnya seperti apa, kompetitornya bagaimana, prospeknya seperti apa, inovasi yang perlu kamu lakukan di era digital seperti sekarang, apa, dan masih banyak lagi. Sementara dalam relationship, jika kamu seperti sedang merasa desperate, oke, dengan situasi ini, entah kamu yang sedang, kamu ada dalam relationship tapi kamu merasa sendiri, oke, kamu merasa tidak benar-benar terhubung dengan your spouse atau pasanganmu, sementara banyak yang single yang ada dalam grup ini yang hatinya dipatahkan oleh seseorang, kemudian kamu menemukan harapan untuk bangkit tapi seperti tidak semudah yang dibayangkan, sehingga ada ups and down, terutama dalam memanifestasi seseorang yang merupakan jodohmu, oke? Let's see. Guidance dan bimbingan untuk PL2. Oh wow. Okay, this is beautiful. Kamu dapatkan the Tower dan Ten of Pentacles.
Oke. Inilah yang membuat ini terjadi. Oke. Patah hatinya kamu adalah karena sesuatu yang terjadi tiba-tiba, tidak kamu duga, tapi yang jelas itu tidak sesuai dengan harapan. Bagi beberapa, mungkin usahanya dimatikan. Bagi beberapa, mungkin kehilangan pekerjaan. Bagi beberapa, mungkin kehilangan seseorang. Tapi, beberapa kehilangan peluang, oke? Karena this is general reading, jadi beberapa di antara kamu situasinya sangat berbeda sekali. Tapi, kamu lihat, oke? Mungkin yang sekarang sedang kamu rasakan bisa jadi hanya ini, ya. Entah kamu merasa hancur, entah kamu merasa patah hati, atau sekedar kecewa karena harapanmu tidak terpenuhi, oke? Tapi the tower di sini, buntut dari the tower adalah sebuah transformasi. Jadi bisa dipastikan kalau ada the tower moment dalam kehidupan kamu, artinya transformasi di depan mata. Kenapa kemudian hasil bagi setiap orang berbeda? Karena setiap orang menanggapi the tower moment ini dengan cara yang berbeda. Ada yang seperti, oke, energinya sudah bisa diselaraskan dengan semesta, seperti, oke, the universe menghilangkan peluangku untuk berada dalam situasi yang aku inginkan ini. Ternyata karena the universe sudah menyiapkan sesuatu yang luar biasa untukku. Aku yakin dan percaya sekalipun aku belum melihatnya. Kemudian yang lain, oke, sial lagi, begini lagi, apa lagi ini? Kemudian kamu berlarut dalam rasa kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya. That's why berbeda hasilnya. Orang yang pertama tadi tentu saja akan mendapatkan Ten of Pentacles karena dia tidak meragukan semesta sedikit pun, dan dia ikhlas itu dikosongkan dari kehidupannya. Kenapa? Karena dia tahu toh gak ada yang benar-benar abadi, gak ada yang benar-benar selamanya dalam kehidupan ini. Kalau enggak kehilangan harta atau kehilangan seseorang, maka kita yang pergi, oke? Kita yang mati, misalnya raga kita mati. Dengan pemahaman itu, kamu tidak pernah benar-benar merasa terikat atau melekat dengan sesuatu yang sifatnya material. Meskipun kamu menyadari bahwa hal itu memperindah kehidupanmu, oke? Kamu tahu bahwa uang ini membuat kehidupan terasa lebih mudah. Dan kamu bukan orang yang naif yang kemudian gak mau uang, gak mau kesuksesan, gak mau kekayaan, gak mau dihormati, no. Tapi kamu punya dasar pengetahuan dan pemahaman yang luar biasa tentang kehidupan. That's why Ten of Pentacles, you know. Jadi kalau kamu sekarang sedang merasakan tower momennya yang ingin diperlihatkan oleh spirit guide, your angels, adalah Ten of Pentacles. No matter what happen, apapun yang sedang kamu jalani sekarang, satu-satunya pilihan adalah pilihlah untuk percaya pada semesta ini. Bahwa semesta, Tuhan mengizinkan ini terjadi untuk sesuatu hal, bukan? Dan sesuatu itu adalah for your highest good, yang terbaik untukmu. Lebih dari yang terbaik yang bisa kamu bayangkan, my dear. This is beautiful, thank you. Satu lagi untukmu. Okay. Thank you. Okay, semuanya dipertegas. My beautiful transformation is beautiful. Yeah, claim it. Butterfly spirit. Di antara kamu banyak yang melihat butterfly. Okay. Ketika kamu melihat butterfly, saatnya sesuatu bertransformasi. Saatnya kamu berubah, ya, meninggalkan old habit, meragukan diri sendiri, meragukan Tuhan dengan kuasanya yang luar biasa. Sebelum berdoa, hal yang paling penting adalah trust. Kamu harus percaya bahwa kau berdoa pada siapa, kau meminta pada siapa, kau meminta pada the universe, pada Tuhan. Dan kamu harus yakin dulu bahwa Tuhan ini akan mengabulkan apapun yang kamu inginkan. Okay? So, ada energi yang terkuat di sini adalah, Aries. Ada Aries, kemudian Aries, Sagittarius, Leo, Libra, Gemini, Aquarius, and then Pentacles, wow, Taurus, Virgo, Capricorn, dan elemen air nggak terlalu banyak untuk pile 2 ini yang memilih, tapi ada elemen air tetap, aku yakin,
ya, karena aku merasa something spiritual, karena kamu intuitif sekali, oke? So, Pisces, Scorpio, Pisces, Scorpio, dan Cancer. My beautiful. Pal 2, ada di antara kamu yang juga harus melihat Pal 1. Terima kasih sudah bersama-sama denganku, oke? Apapun situasi yang kamu hadapi, pilihlah bangkit dan pilihlah percaya bahwa semesta ini pada akhirnya akan menunjukkan jalan ke tempat di mana kamu seharusnya berada. Jangan lupa bahwa kita tetap harus selalu mengambil pelajaran dari setiap kejadian, dan selalu ingat bahwa setiap orang yang mampir dalam kehidupan kita adalah guru. Melihat mereka sebagai guru akan membantumu untuk dalam proses healing ini, ya. Karena dengan memaafkan mereka, sesungguhnya orang yang benar-benar terbantu untukmu lebih dekat lagi dengan keberkahan adalah dirimu. So, pilihlah kasih dan maaf untuk siapapun yang pernah melukai atau mengecewakanmu. Untuk beberapa yang as simple as kamu kehilangan peluang atas sesuatu yang kamu harapkan, bangkitlah. Sudah disiapkan hal lebih besar. Kosongkan sesuatu untuk diisi, ya. Dan itulah kenapa mungkin kamu harus kehilangan peluang untuk beberapa saat, dan ya seperti kamu, apalagi nih, gitu. Bukan apalagi nih, banyak nih. Oke. Ten of Pentacles, ya. Bukan hanya berbicara tentang sebuah rumah, tapi juga ada ya uang yang berkelimpahan. Anyway, terima kasih Pal 1 dan Pal 2. Kita bertemu lagi di pick a card selanjutnya atau reading selanjutnya, oke? Take care, jaga kesehatan. I'll see you on the next video. Love you. See you.